Aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak sekalian, kita lanjutkan kajian adab al-mufrad ya, yaitu masih tentang adab duduk ya. Adab duduk selesai, kita sekarang masuk ke adab tidur. Adab tidur ya. Ya, adab itu adalah sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan mengikutinya merupakan bagian dari ta'asi atau bisa juga bernilai ittiba ya. Sehingga kalau niatnya adalah mengikuti kebiasaan beliau, itu kita akan mendapatkan pahala ittiba dari beliau. Bab tentang apa ini? Al-istilqa ya. Telentang. Bukan ngelentang, bukan nereitang, tapi tidur telentang. Nah, bahasa Sundana telentang teh nangkarak ya. Nelentang nggak mamtang. Jadi kita itu dianjurkan tiduran atau tidur itu dengan posisi nangkarak. Dan makruh hukumnya tengkurap. Nangkuban teh makruh. Makruh, bahkan Nabi menyebutnya sebagai naumatun jahannamiyah, tidurnya penghuni jahanam. Saking makruhnya ya, bukan dosa tapi makruh. Yang sunnah itu yang dicontohkan itu adalah tiduran dengan posisi telentang atau nangkarak. Itu mah tidur lama. Ini kan tiduran. Tidur dengan tiduran beda. Kalau tiduran dia ke kanan begini. Tidur duduk sama dengan telentang. Tiduran dengan tidur beda. Ya, beda. Nundutan itu juga sama, bagian dari tiduran itu nundutan. Kalau tidur resmi, nah itu posisinya begini, menghadap ke kanan ya, dengan meletakkan tangan di wajah dan perut bagian kanan itu ke pembaringan atau ke tempat tidur. Yang kita sedang bahas itu adalah tiduran atau posisi berbaring. Ra'aituhu qultu li ibni Uyainah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Jadi Ibnu Uyainah ini ditanya bagaimana posisi tidurannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjawab, na'am mustalqiyan. Beliau itu kalau lagi tiduran itu mustalqiyan, posisinya itu telentang. Wadi'an ihda rijlaihi 'alal ukhra, dengan meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain. Jadi telentang begini. Bentar. Tangan kaki kanannya di atas kaki kiri telentang. Itu bukan tidur, tapi tiduran. Rehat gitu. Rebahan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Telentang ya. Jadi jangan dibiasakan telungkup. Soalnya kalau telungkup itu banyak problem. Ungap kahiji kedua biasanya ada sesuatu yang memuai biasanya. Ada sesuatu yang kadang kalau masih muda ya itu membangkitkan birahi. Kalau telungkup itu maka dimakruhkan. Ya, dianjurkannya telentang. Jadi supaya tidak ada pemuaian di area tertentu. Supaya tidak tidak jadi pintu setan untuk menggoda kita dari cara tidur seperti itu. Nah, jadi adabnya tiduran itu telentang, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim ketika sahabat Malik bin Ismail meriwayatkan ya,
Kemudian Ibnu Uyainah meriwayatkan dari beliau dan Az-Zuhri dan seterusnya. Ketika ditanya tentang tiduran Nabi SAW, beliau menjawab beliau itu tidurannya dengan telentang sambil meletakkan kaki kanannya di atas kaki kirinya. Nah begitu, sambil telentang. Itu hadis pertama. Hadis kedua tentang makruhnya tengkurap, nangkuban. Itu makruh. Hadisnya adalah baina ana naimun fil masjid min akhiril lail atani atin wa ana naimun ala batni. Ketika aku tiduran di masjid di suatu malam, jadi sahabat ini tiduran habis tahajud. Jadi tahajudnya di masjid ya. Ini tahajudnya di masjid. Kebetulan tidak di rumah, di masjid. Dia tahajud, witir, kemudian tiduran menjelang subuh. Akhiril lail, di akhir malam. Datanglah seseorang membangunkanku dengan kakinya. Apa bahasa Sunda itu? Ditoker. Toker tadi gitu tuh. Udang. Kersare bari nangkuban ditoker. Udang. Faharrokani birijlihi. Ini hadisnya jarang dibahas karena adab-adab seperti ini orang anggap sepele, tapi kalau kita niatnya ittiba dapat pahala. Faqala qum, bangun. Hadhihi dij'atun yubghiduhallah. Tiduran seperti ini, nangkuban, itu dibenci Allah. Yubghiduhallah, membuat Allah itu murka atau membuat Allah itu tidak suka. Farafatu rasi, aku terbangun, penasaran sahanu nokeran ti tadi itu. Mun bahasa urang mah wawaniana nokeran urang kesare. Fa idan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaimun ala ra'si, ternyata di dekat kepala saya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nu nokeran teh Nabi ternyata. Jadi sahabat tiduran dengan posisi telungkup, tibra sarena di akhir malam setelah tahajud. Nabi SAW membangunkannya bukan pakai tangan, pakai kaki ditoker. Udang. Hah? Ini telungkup, nangkuban bahasa Sunda. Ku Nabi ditoker, ku sampeana, ku kakina beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahihkan oleh Albani dalam kitab Shahih Al-Adab Al-Mufrad. Dan Nabi bersabda, tiduran seperti ini tidak disukai Allah, atau tidur seperti ini mendatangkan murkanya Allah atau tidak sukanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan tiduran sambil telentang. Kecuali dibutuhkan. Contohnya apa? Mungkin kita lagi sakit, mungkin kita lagi terapi, mungkin ada bekam, ada apalagi itu akupunktur ya, pokoknya terapi lah. Ada kebutuhan khusus, tapi kalau tidak ada kebutuhan, maka tidur sambil telungkup itu hukumnya makruh, bahkan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis pertama tentang larangan atau makruhnya tidur dengan telentang. Dalam hadis lain, anna Rasulullah SAW marra bi rajulin fil masjid munbatihan bil wajhi. Nabi SAW suatu hari juga didapati melihat seseorang tidur di masjid sambil tengkurap. Wajahnya itu ke bawah gini. Berarti nangkuban. Fadarabahu birijlihi, lalu dia ditoker, dibangunkan Nabi dengan kakinya. Wa qala qum, bangunlah. Naumatun jahannamiyah, tidur seperti ini tidurnya penghuni jahanam. Jadi ternyata serius juga ya.
larangan tidur tengkurap itu kata beliau ini tidurnya ahli jahanam, maka jangan diikuti gitu. Bukan berarti yang tidur telungkup ahli jahanam, bukan, tapi ini cara tidurnya penghuni jahanam. Jadi jangan diikuti, maksudnya begitu. Jangan diikuti. Itu hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani dalam Al-Kabir, didhaifkan oleh Albani. Nah, masih ada tidur juga, tidurannya. Ini dari Abu Umamah, berarti jatuhnya apa? Asarnya. Inna syaitana ya'ti ila firashi ahadikum ba'da ma yufrishuhu ahluhu wa yuhayyunahu. Fayulki alaihi al-uda awil hajara awil syai' liyubghidahu ala ahlihi. Nah, kalau kita mau tidur itu ketika ngeprikan spray atau kasur hendaknya baca bismillah. Karena setan itu tiduran di situ. Maka bahasa kalau orang tua kita suka bilang tuh keprikeun heula. Dikebutkeun bahasanya. Dikebutan heula supaya setannya pergi. Itu cara halus nyuruh jin pergi. Walaupun kita nggak melihat ya, kalau melihat mah seram tuh. Aya ngarengkol ririwa, uka-uka ngerengkol gitu kan, kuntilanak segala macam ngerengkol. Nah, dianjurkan dikeprikeun heula dikebutkeun heula sambil baca bismillah supaya dia pergi pelan-pelan, pergi secara halus. Sapu lidi boleh, pakai kain boleh, pakai sejadah boleh, apapun lah, yang penting dikebutkeun heula, tapi baca bismillah. Kalau tidak baca bismillah atau tidak dikebutkeun, eta jin cinukul didinya maturan sare. Bahkan di sini disebutkan dua kemungkinannya. Satu, bikin marah salah satu pasangan suami istri, tiba-tiba tuh kita ilfil aja sama pasangan tuh. Bisa jadi itu, bisa jadi yang kedua dia nemenin tidur, nyelap gitu, seseleket kurang tidur, haneut, nggak kelihatan aja. Jadi kaidah yang perlu kita pahami, jin itu selalu seseleket pipiluan di segala aktivitas kita kalau tidak baca bismillah. Saat bersetubuh kita disuruh untuk baca ta'awuz, a'udzubillah minasyaitonirrajim atau a'udzubillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari setan. Kenapa? Kalau seorang muslim berjima dengan pasangannya, dengan istrinya, tidak baca doa seperti itu nanti setan itu akan membahayakan keturunannya kalau dikasih keturunan. Dan dia ikut berkecimpung di aktivitas itu. Pipiluan. Jadi selain suami anu narekel, jurege ngiluan narekel eta teh, pipiluan. Nah, cuman tidak kelihatan. Kabitaheun. Makanya jangan sampai kita membiarkan jin ikutan beraktivitas hubungan suami istri. Dengan kita tidak membaca Allahumma jannibi syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kalau tidak hafal, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim aja, bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang baca itu, kata Nabi, lam yadurrahu syaitan, setan tidak punya celah untuk pipiluan atau untuk mengganggunya. Jadi kalau ada anak bandel, kalau ada anak susah diatur, kalau ada anak bangkawarah, kata para ulama, bisa jadi itu waktu bikinnya enggak baca doa. Karena setan tuh ikut. Iya, hadis Nabi kan begitu, lam yadurrahu syaitan. Yadurru, ngamudaratan setan ada dua kemungkinan. Ngamudaratan fisik, budaknya dicacatkan, atau ngamudaratan mental, budaknya dibuat berontak melawan nanti gedenya. Gurau. Ya. Jadi para ulama menjelaskan maksud Nabi lam yadurrahu syaitan, setan tidak bisa memudaratkan
hasil persetubuhan dengan membaca doa bismillah atau ta'awuz tadi atau doa khususnya, itu maksudnya adalah mudarat jasmani dan mudarat rohani. Maka jangan pernah berhubungan dengan pasangan tanpa membaca doa. Gimana kalau lupa ya? Banyak, karena jangankan urusan negara, jangan urusan negara, urusan ranjang saja diatur oleh Islam. Kalau pura-pura nggak tahu, kalau nggak tahu ya udah tahu diamalkan. Kalau nggak tahu dimaafkan. Cuman pertanyaannya kenapa tidak tahu? Karena nggak belajar. Dulunya kenapa nggak belajar? Ya berbagai sebab nggak belajar. Itu bisa jadi lingkungan nggak memungkinkan, bisa jadi kesibukan, bisa jadi belum ada kecenderungan, bisa jadi belum hijrah, bisa jadi belum insaf. Ternyata urusan suami istri saja diatur. Masuk saja diatur. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Soalnya kalau ketika seseorang di kamar mandi melepas pakaiannya, kalau dia perempuan digodain sama jin laki-laki, hayangeun. Dan kalau dia laki-laki digodain oleh jin perempuan. Tapi kan tonggongna bolong, mukana serem, rambutna rahui, ambai-ambai kahandap. Dan tidak ada jin nu kasep, teu aya jin perempuan nu geulis. Kalaupun ada itu menipu penglihatnya. Ngajirim, artinya dia nyamar, nyiliwuri menjadi makhluk gelis. Padahal aslinya mereka tidak ada yang sempurna, tidak ada yang seperti manusia, gelis dan tampan. Jadi sampai masuk kamar mandi diatur, ada adabnya. Masukkan kaki kiri terlebih dahulu kalau masuk, kaki kanan terlebih dahulu, sambil membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, syariat Islam yang banyak ini kalau tidak diamalkan dengan mahabbah akan terasa berat. Maka rukun ibadah itu kan 3, ada mahabbah, ada khauf, ada roja. 1 mahabbah, harus ada kesenangan, harus ada rasa cinta kepada ajaran agama. Itu yang pertama itu. Baru diterima ibadah kita. Kalau dengan kesal, dengan ngumpat, dengan terpaksa, itu tidak dapat apa-apa. Yang kedua, ada harapan diterima ibadahnya jadi amal soleh. Yang ketiga, harus ada khawatir, jangan-jangan kurang sempurna. Terus disempurnakan, dievaluasi dengan cara ya kita salah satunya thalabul ilmi seperti ini. Jadi pernah sering kita bahas ibadah itu ada 2 rukun, ada rukun badaniyah, ada rukun batiniyah. Rukun badaniyahnya niat, takbiratul ihram, Fatihah terus sampai akhir. Kalau wudu berarti bismillah, lalu membasuh tangan, membasuh muka, mengusap kepala dan mencuci kaki, itu rukun badaniyah. Ada rukun batiniyahnya, apa tadi? Harus ada mahabbah, ada suka, ada senang, ada kecenderungan gitu. Itu menunjukkan bahwa niatnya itu benar. Kalau ngarumas, murang maring, ngumpat, kuku lutus, itu berarti rukun niatnya rusak. Maka jarang orang memperhatikan rukun batiniyah dari ibadah. Kebanyakan orang fokusnya rukun badaniyah saja. Puasa, rukun badaniyahnya apa? Niat, nahan makan, itu doang kan. Tapi jarang yang memperhatikan rukun batiniyah. Tadi harus dilakukan dengan mahabbah, dengan rasa suka. Khauf harus dibarengi dengan kekhawatiran bahwa itu kurang sempurna sehingga disempurnakan. Dan roja harus ada harapan, keyakinan bahwa itu ibadah diterima Allah. Nah itu harus lengkap tuh ibadah tuh, rukun badaniyahnya, rukun batiniyahnya. Jangan sampai kurang salah satu. Rukun badaniyah kalau kurang tidak sah ibadahnya. Rukun batiniyah kalau kurang tidak khusyuk, tidak sempurna ibadah. Tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke tema kita bahwasanya di dalam Islam bahkan mau tidur saja itu mesti kebutkeun. Bahasa Indonesianya apa? Kepruk mah dipukul. Tukang kepruk, tukang pukul.
di apa? Nggak tahu lah bahasa Indonesianya apa, cari di kamus nanti. Dikebutkeun. Kalau bahasa Kuningan mah dikeprikeun, dikebutkeun. Supaya jin yang lagi bertengger di situ pergi gitu. Oh, ada tuan rumahnya nih, pergi. Sambil baca bismillah. Kalau nggak baca bismillah, jin nggak mau pergi. Nggak mau pergi. Bukankah ada hadis Nabi yang sering kita bahas di kitab ini sebelumnya, mungkin beberapa bulan lalu ya. Dalam Zadul Ma'ad juga pernah kita bahas bahwa kalau orang itu baca bismillah, itu jin itu nggak kebagian apa-apa. Kalau penghuni rumah makan baca bismillah, itu jin itu nggak dapat makan. Kelaparan. Maka jin yang bertempat di orang-orang beriman begung, begang, kerempeng. Soalnya tara ka bagian dahar. Sane sahur abdi, sahur Nabi SAW. Lalu dia ngasih tahu yang lain-lain kepada balan-balan yang mau datang ikut makan tuh. Dia mengatakan la asya'alakum. Wah bro, wayahna teu ka bagian dahar. Itu di hadisnya begitu, la asya'alakum, tidak ada makan malam untuk kalian. Kata jin tuh begitu. Lalu kalau dia mau tidur baca bismillah, dia juga ngasih tahu teman-temannya, la mabita lakum, tidak ada tempat tidur untuk kalian. Maka jin yang bertempat di rumahnya orang mukmin, orang soleh, teu ka bagian sare, teu ka bagian dahar. Kabayang eta. Dia begang. Kalau kita setel radio, baca Quran. Baca Quran bagus. Baca Quran bagus, lari dia jinnya. Di radio dia lari. Tetapi afdolnya ya baca sendiri. Percuma tidak kaset ya. Bukan percuma, kan afdolnya baca sendiri. Tapi boleh mendengarkan. Kan kita tidak selamanya kuat baca kan. Kalau habis baca capek, semalaman baca Quran capek, dah paruman radio hurungkeun. Mushafnya ditutup, radio nyalain. Boleh. Saat kita capek baca, pakai radio. Nemenin tidur gitu. Betul, nemenin tidur. Atau kita nyalain YouTube tilawah. Tidur kita. Tetapi sebagian ulama memakruhkan hal itu. Karena menjadikan Quran sebagai obat tidur. Sebagian memakruhkan. Seperti hukum menjadikan azan sebagai ringtone, itu makruh. Ringtone HP itu. Orang makan keriling. Ini suaranya adzan. Allahu Akbar. Atau ringtone HP tilawah. Ada telepon masuk pakai ayat Quran. Itu para ulama mengatakan makruh dan kurang adab terhadap Al-Quran. Lagi digedein. Kenapa? Karena ketika ringtone masuk, bisa jadi yang menghubungin orang yang dia tidak kehendaki. Akhirnya dia kesal. Naonan sih. Pareman. Atau mengangkat ketika tilawah Quran belum sempurna. Wa qala alladziina kafaru. Kemudian misalkan qala Allahu, Allah berfirman. Pareman, akhirnya ucapan dia. Azan Allah Akbar Allah. Akbar lagi acan. Ini sudah. Itu. Maka para ulama memakruhkan. Tidak boleh Pak, jangan gunakan azan sebagai ringtone HP. Jangan gunakan Quran sebagai nada dering. Kalau tanda untuk sholat? Tanda sholat nggak apa-apa. Boleh dimatiin? Boleh dimatiin. Kalau lagi sholat? Bukan matiin, kemudian di masjid, lupa matiin. Ya makanya itulah kurang adabnya di situ. Kadang Quran belum selesai. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu paruman. Ayat belum selesai. Adabnya itu selesaikan ayat sampai akhir. Baru dimatiin. Makanya para ulama untuk sholat memakruhkan. Karena tadi ayat tidak sempurna, lafaz zikir tidak sempurna, sudah dimatikan. Apalagi itu bunyi sedang rapat, kita kesel,
akhirnya aduh nasi hurung wae itu pareman. Jadi itu kurang adabnya di situ. Belum ada fatwa MUI. Belum, para ulama sudah mengatakan. Mungkin karena MUI tidak melihat ini permasalahan umat ya, jadi tidak di kan MUI itu kan tidak jemput bola fatwa itu. Jika diajukan maka diadakan sidang fatwa. Kalau tidak diajukan ya, tidak jemput bola. Karena kalau jemput bola terlalu banyak permasalahan yang harus diijtihadkan, dipatwakan. Kayak dulu tuh keluar fatwa tentang hukum dan adab bermedsos, karena banyak yang minta, dari Kominfo minta, dari masyarakat luas juga minta untuk menekan penyebaran hoax ya, dan juga asal share. Itu MUI ngeluarin fatwa haramnya menyebar hoax dan larangan menyebarkan berita tanpa verifikasi. MUI keluarin fatwa itu, fatwa medsos. Walaupun sudah keluar fatwa, umat Islam ngabaikan juga. Banyak yang nge-share nggak verifikasi, yang nge-share hoax banyak, yang ujaran kebencian banyak, padahal fatwanya sudah diharamkan itu. Jadi, nah hal-hal yang tidak menjadi concern umat secara luas, kadang MUI tidak jemput bola, kecuali ada yang mengajukan, baru diadakan sidang komisi fatwa, kemudian diplenokan. Dan yang terakhir, bukan muktamar. Sidang MUI terakhir komisi fatwa itu adalah tentang haramnya menerapkan pajak PPN pada kebutuhan pokok atau sembako. Itu fatwa MUI di Ancol terakhir itu, Munas MUI di Ancol memfatwakan haram hukumnya PPN untuk kebutuhan sembako. Jadi 9 bahan pokok ini wajib 0% pajaknya. Sehingga karena itu apa? Kebutuhan dasar, dan tidak boleh kebutuhan dasar itu dipajakin. Zakat aja nggak berlaku, kebutuhan dasar apalagi pajak. Kalau yang lain silahkan, barang-barang yang sifatnya tidak masuk kategori sembako itu silahkan dipajakin. Tapi kalau sembako, MUI sudah mengharamkan pajak. Yang kedua, ya. Iya, restoran masuk sembako tidak? Bukan sembako, karena restoran itu opsi. Orang masih bisa makan di rumah, tidak mesti ke restoran. Orang masih bisa bekal, tidak mesti makan di restoran. Orang masih bisa makan di kaki lima untuk menghilangkan laparnya, tidak bisa restoran. Jadi maksud fatwa itu adalah bahan-bahan pokok seperti beras, minyak, gula, termasuk apalagi tuh terigu, itu kebutuhan dasar rakyat itu haram hukumnya dipajaki. PPN-nya itu haram. Fatwa MUI terakhir di Ancol ya. Yang kedua, fatwa MUI berikutnya adalah haram hukumnya memajaki PBB. PBB itu juga haram. Kenapa? Karena itu kepemilikan dasar manusia, bagian dari hak asasi manusia, masa dipajaki. Tetapi disayangkan fatwa itu belum masuk ke telinga regulator, belum masuk ke telinga pemerintah, sehingga belum ada penyikapan respon apapun dari Kemenkeu terutama, atau dari pemerintah secara umum, secara luas, belum ada. Tapi itu sudah merupakan gerakan moral ataupun fatwa moral dari MUI untuk melindungi kebutuhan dasar umat ya, secara khusus umat Islam dan secara umum adalah masyarakat Indonesia. Jadi penerapan PPN pada kebutuhan pokok itu haram, dan penerapan PPN pada PBB itu haram. Alasannya karena keduanya adalah kebutuhan dasar yang merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh diutak-atik. Bisa di googling kalau mau penasaran apa fatwa MUI di Ancol terakhir ya, bisa ada semua itu. Mudah-mudahan pemerintah menanggapi dan merespon baik ya, positif fatwa para ulama itu. Ya, kembali ke tidur-tiduran ya. Jadi hukumnya makruh tiduran sambil telungkup, karena itu membuka pintu setan untuk menghembuskan syahwat ya. Yang kedua adalah Nabi menyebut tiduran telungkup itu sebagai naumatun jahannamiyah, tidurnya ala penghuni jahannam. Di masjid atau di rumah berlaku dua-duanya. Jadi kalau di rumah itu, kalau tidur-tiduran
nang karakter naon apa telentang gitu. Afdalnya telentang, jangan telungkup. Apalagi telungkupnya nutupan banget. Seperti ini oleh Nabi ditoker, ada sahabat tidur di masjid banget. Ditoker, hudang. Kum, bangun. Naumatun jahannamiyah. Ini tidurnya penghuni jahanam dalam satu hadis. Dalam hadis sebelumnya, ini tiduran yang dimurkai Allah. Kecuali terapi. Kenapa terapi kecuali? Karena dia ada kebutuhan khususnya. Terus tidur. Kalau bisa, ketika di terapi itu tiduran, setelah beres ya telentang. Tidurnya telentang. Ya, itu adabnya begitu. Sekali lagi, adab ini bukan ranah dosa tidak dosa, tapi adab ini kalau dilakukan kita dapat keutamaan, dapat pahala. Kalau tidak dilakukan, ya kurang disukai oleh Allah, kurang disukai oleh Rasulullah SAW. Ini ada hadis ada keterangan yang tersisipi, tapi bukan bab tentang adab tidur ya. Ini bab la ya'khudhu wa la yu'ti illa bil yumna. Ya. Anjuran untuk tidak memberi dan menerima dengan tangan kiri. Mun bahasa Sunda mah teu sopan. Islam sudah ngatur itu, bahasanya itu kurang adab. Ya. Adabnya di dalam Islam itu memberi dan menerima itu dengan tangan kanan. Di kita sudah dikenal adab, istilah kesopanan ya. Kesopan. Saya pernah melihat tayangan ya. Katanya di Eropa itu, terutama di Belanda, kalau ada orang ngasih duit atau membayar sesuatu, lalu uangnya itu diletakkan di di meja atau di tempat warungnya itu, jongkonya itu, tidak ada serah terima tangan ke tangan, mereka itu merasa tidak dihargai, bahkan kadang tidak diterima, ambil aja lagi karena kurang sopan. Jadi kesannya itu seperti merendahkan gitu. Itu etika di sana. Saya pernah lihat cuplikan. Jadi harus tangan ke tangan, dan itu ajaran Islam sebenarnya. Yu'ti bil yumna wa ya'khud bil yumna, mengambil dengan kanan, memberi dengan kanan gitu. Itu etika Islam. Jadi jangan pakai kiri kecuali terpaksa. Kidal itu nggak ada pas sebenarnya. Kidal itu sebenarnya pelatihan dan kebiasaan. Saya pernah baca itu artikelnya. Tidak ada orang yang terlahir kidal atau kinan ya. Kidal atau kanan atau kiri. Tidak ada orang terlahir langsung begitu gitu. Tetapi pembiasaan dari kecil. Yang kanan karena kebiasaan dan pembiasaan adab, yang kiri juga sama karena pembiasaan dan kebiasaan. Jadi setiap anak itu terlahir ya netral, dia mau kanan mau kiri bisa. Nah, di dalam Islam etika memberi dan menerima itu menggunakan tangan kanan, dan serah terima itu tangan ke tangan. Jangan diletakkan mentang-mentang tukang kupat tahu jongkon nate mungkin kurang bersih atau apa gitu, uang nate ditunda biar diambil oleh dia. Nah, itu di beberapa tradisi terutama di Eropa itu tidak diterima karena ada semacam kurang hormat, kurang respect kepada si penjual atau kurang respect kepada si pembeli. Mereka kadang menolak, ambil aja. Oh, diulungkan mah apa lagi? Itu mah bukan kurang sopan lagi, itu mah kurang ajar kalau itu. Ya, jadi itu. Dan tidak boleh tangan kiri adabnya. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan adabnya Islam. Kata Rasulullah SAW, la ya'kulu ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna bishimalihi fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi. Jangan makan pakai tangan kiri, jangan minum pakai tangan kiri, karena setan makan minumnya pakai tangan kiri. Wa qala kana Nafi yazidu fiha, riwayat Nafi ditambahkan wala ya'khud biha. Dan jangan
ngambil pakai tangan kiri, serta jangan memberi pakai tangan kiri. Jadi kesimpulannya, makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan, memberilah dengan tangan kanan, menerimalah dengan tangan kanan. Kenapa? Kalau pakai tangan kiri, fa inna syaiton, itu setan yang biasa makan pakai tangan kiri, minum pakai kiri, ngambil pakai kiri, itu setan. Maka kita disuruh untuk berbeda dengan setan. Jadi lebar jadinya Ustaz. Ya, Makan berdiri. makan berdiri adabnya duduk, tetapi kalau berdiri boleh-boleh saja. Katanya nggak boleh berdiri. Iya, ada larangannya, tapi bukan dosa. Kalau Kencing berdiri juga. sama kencing juga, anjurannya duduk, tapi kalau berdiri tidak dosa. Jadi ada garis afdol, ada garis tidak apa-apa. Itu di dalam Islam itu diatur seperti itu. Kencing berdiri boleh, tapi duduk afdol, dapat pahala gitu loh maksudnya kalau duduk. Makan berdiri, minum berdiri boleh, tapi kalau duduk afdol, dapat pahala. Pahala apa? Pahala ngikut adabnya Nabi, itu maksudnya. Ittiba, pahala ngikut adab. Kalau tidak mau ikut Nabi, silahkan. Kalau tidak mau ikut adabnya Nabi, silahkan. Berarti adab siapa yang diikuti, itu aja pertanyaannya. Ya. Mengapa saya katakan kencing berdiri boleh? Karena ada hadisnya, Nabi pernah terlihat di suatu perkebunan, bukan perkebunan, di suatu kebun, di dalam suatu perjalanan, Nabi terlihat kencing berdiri. Ada riwayatnya, riwayat perbuatan namanya. Tapi dalam riwayat lisan ada hadis mengatakan la yabulanna ahadukum qaiman, tidaklah di antara kalian atau janganlah di antara kalian kencing sambil berdiri. Maka pertanyaan saya, lebih kuat mana, hadis lisani atau hadis fi'li? Hadis perkataan atau hadis tindakan, mana yang lebih kuat? Kira-kira ini. Tindakan. Tindakan atau perkataan? Begitu apa? Proses kencing langsung kencing aja berdiri. Kalau menurut saya lebih kuat perkataan. Perkataan. Yang lagi kencing banget. Karena perkataan itu hukum dasar, tapi kalau perbuatan bisa jadi itu ada pengecualian. Nabi berpesan, janganlah di antara kalian kencing sambil berdiri. Tiba-tiba pernah terlihat Nabi itu kencingnya berdiri. Berarti yang pengecualian yang mana? Yang berdiri. Kenapa pengecualian? Saat itu Nabi SAW kencingnya ke arah tempat dedaunan dibuang di situ gitu. Makanya kalau Nabi duduk itu tempatnya kotor. Jadi ada pengecualian dengan sebab tertentu. Yang kedua, makan minum. Nabi mengatakan, hadis perkataannya itu la yashrabanna ahadukum qaiman, janganlah kalian minum sambil berdiri. Janganlah kalian minum sambil, artinya apa? Makan minum itu jangan sambil berdiri. Tapi Nabi pernah terlihat minum sambil berdiri. Kira-kira kuat mana larangan Nabi secara verbal lisan dengan kondisi tertentu Nabi makan berdiri? Kira-kira kuat mana? Kuat lisan. Ya. Pesan jelasnya jangan makan berdiri, jangan minum berdiri. Tapi Nabi pernah terlihat makan minum berdiri. Apa penjelasannya? Nabi makan minum berdiri ada kondisi tertentu yang mengecualikannya. Disebutkan ada situasinya apa? Karena saat itu ketika Nabi minum berdiri, di bawah itu air Zam-Zam sedang becek. Air Zam-Zam itu becek. Jadi kalau duduk itu apa? Riwah. Kalau duduk riwah, mungkin pakaiannya takut kena air kotor. Mungkin permukaannya itu tidak stabil, maka beliau berdiri. Sama juga ketika beliau minum sambil berdiri itu di atas kendaraan, di atas onta, karena saat itu sedang dalam perjalanan. Maka hadis lisan lebih kuat daripada hadis perbuatan atau tindakan. Nah, ulama dengan bijaksana
menyimpulkan. Jadi makan minum itu afdolnya berdiri itu dapat pahala. Tapi kalau makan minum itu afdolnya duduk dapat pahala. Tapi kalaupun berdiri tidak apa-apa. Dan jangan merasa berat dengan aturan itu. Kalau memang mau ikut adab silakan. Kalau memang tidak ya udah. Silakan teruskan kebiasaan. Atau kencing. Kencing itu afdolnya duduk dapat pahala. Tapi kalau berdiri tidak apa-apa. Cuman tadi etikanya, adab ya secara Islam. Kalau kencing duduk gimana caranya? Jongkok. Kalau bisa jongkok. Duduk. Duduk. Kan di kloset berdiri juga kan bisa duduk kita. Jadi kencingnya kayak gini. Iya betul. Bisa duduk. Kalau nggak ada jongkok tuh kan biasa disiapin buat di toilet kan yang berdiri itu semua nggak ada yang jongkok. Nah, itu pengecualian kalau kita di perjalanan ke rest area kan rata-rata tempat kencingnya berdiri. Ya. Itu pengecualian. Kondisi khusus. Kebanyakan itu pengecualian. Tapi apakah kita 24 jam di perjalanan? Apakah seminggu kita 6 harinya di jalan? Kan enggak. Kebanyakannya di rumah. Nah, berarti kesolusinya kalau di rumah lakukan yang adab yang afdol. Kalau di luar lakukan yang pengecualian. Di luar mah nggak apa-apa berdiri, karena mungkin WC-nya juga kotor, kemudian WC-nya juga pada berdiri itu toiletnya. Saya kan biasa kencing pakai botol tuh. Di tempat tidur pakai botol itu boleh nggak? Nah karena kondisi khusus ya boleh. Kondisi khusus kan sulit kan. Tapi kalau kondisi normal masih bisa duduk, masih bisa jongkok, afdolnya jongkok gitu. Jadi kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Pempes menini biasanya. Ini biasa kalau pempes. Tapi kalau kepaksa ya gimana lagi, betul. Kalau kepaksa ya. Boleh Pak pempes kalau terpaksa boleh. Satu lagi, kalau seseorang itu secara medis sudah diputuskan bahwa dia itu mengalami, saya lupa bahasa medisnya itu, pokoknya batuk aja pipis gitu. Nah itu sudah masuk kategori salal. Salal itu syalalal bol itu apa ya? Beser. Juga saya. Beser, batuk aja pipis. Nah orang seperti itu dimaafkan. Itu ada di sini gimana? Caranya ketika mau sholat bersihkan tempat itunya, najisnya itu, berwudu sholat. Itu aja. Dalam kondisi biasanya ya nggak apa-apa, dimaafkan gitu. Dan kalau dalam kondisi terpaksa, misal di perjalanan, misal dalam kondisi pakai pempes, tidak apa-apa sholat menggunakan itu. Kalau kondisinya sudah begitu. Namun ini kan najis dibersihin. Iya najis, tapi kan kondisinya kecuali. Kan pengecualian kondisinya. Jadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, dimaafkan. Hampir juga. Dimaafkan. Saya pernah di pesawat 20 kali kencing, nggak pakai apa, masuk ke toilet. 20 kali kencingnya. Iya makanya kan kondisi khusus kan. Kondisi khusus. Jadi ada hukum keringanan ya. Mungkin itu beberapa adab ya dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan adab tidur, adab duduk, dan adab memakan, minum, memberi, menerima sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena di dalamnya ada ittiba sunnah, di dalamnya ada pahala, di dalamnya ada keutamaan. Dan itu sebagai bukti bahwa kita memang benar-benar umatnya Rasulullah SAW. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.